Untuk bisa menumbuhkan bunga yang cantik, kita memerlukan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari yang cukup. Namun, ada kalanya taman ini mengalami masalah yang membuat tanamannya sulit untuk tumbuh. Penyebab kesulitan memiliki anak ini bisa diibaratkan dengan gangguan pada taman kita, yang melibatkan berbagai masalah yang kompleks di dalam tubuh baik pada pria maupun wanita. Ada kalanya terdapat masalah hormonal yaitu terdapat ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron maka dapat mengakibatkan proses pematangan sel telur menjadi terganggu. Seharusnya benih sperma yang kita tanam dapat tumbuh tetapi jika tidak ada air yang cukup, atau jika tanahnya keras, maka benih itu tidak akan berkecambah. Ada kalanya pada saat kita berharap di taman kita ada pohon yang seharusnya menghasilkan buah atau sel telur. Namun karena kekurangan sinar matahari atau air yang cukup maka kemungkinan untuk menghasilkan buah pun akan menipis. Begitu juga, jika hormon dalam tubuh wanita tidak seimbang, maka sel telur sulit mengalami pematangan sehingga tidak dapat dikeluarkan dari tempatnya di indung telur untuk dibuahi oleh sperma. Kejadian ini sering terjadi pada penyakit sindrom ovarium polikistik dan gangguan organ tiroid. Beberapa wanita mungkin memiliki masalah dengan respons imun yang dapat menyerang sperma atau embrio, sehingga mengganggu proses pembuahan. Terkadang taman ini juga bisa memiliki jalan setapak yang terhalang oleh semak-semak atau saluran tuba yang tersumbat atau karena terdapat pagar yang menghalangi akses jalan tersebut karena penyakit fibroid atau endometriosis. Maka akan menyebabkan perjalanan bibit sperma menuju ke pohon atau sel telur menjadi terhambat sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Seiring bertambahnya usia, kualitas buah yang dihasilkan oleh pohon juga bisa menurun. Dalam hal ini, semakin tua usia wanita maka kualitas sel telur juga akan menurun, sehingga peluang untuk menghasilkan bunga menjadi lebih kecil. Di taman kita, ada juga sebuah kolam yang berfungsi mengalirkan air bersih untuk menyirami tanaman sperma. Namun, jika kolam ini tercemar atau tidak terawat karena ada gangguan hormon, atau karena proses infeksi, maka air yang mengalir menjadi tidak cukup baik untuk menyuburkan tanah, dan hasilnya tanaman juga tidak akan tumbuh. Terkadang ada serangkaian benih sperma yang kualitasnya tidak baik, atau tidak bisa bergerak dengan lancar, maka benih sperma tersebut tidak dapat bergerak ke arah yang benar sehingga tidak akan sampai ke tanah untuk tumbuh yaitu sel telur. Kualitas sperma yang tidak bagus atau ukuran yang tidak normal tersebut bisa disebabkan oleh faktor hormonal, infeksi, paparan zat radioaktif, atau merokok. Terkadang ada dinding yang menghalangi jalannya benih sperma karena ada hambatan pada saluran sperma tersebut, maka saat ejakulasi benih sperma tidak akan bisa mengalir dengan lancar. Kejadian ini bisa terjadi pada penyakit varikokel. Dalam usaha kita untuk memiliki taman yang subur maka kita harus memperhatikan semua elemen yang ada. Jika kita menghadapi masalah maka penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli kebun yaitu tenaga medis agar dapat membantu menemukan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan perawatan yang tepat dan penuh dengan kesabaran, kita berharap suatu saat nanti taman kita bisa menghasilkan bunga yang indah, melahirkan generasi baru yang penuh harapan dengan upaya-upaya yang telah kita lakukan. Setiap taman membutuhkan waktu untuk tumbuh, jadi bersabarlah dan teruslah merawatnya.